Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrun Najib. Baiklah, saya akan sedikit mempresentasikan tentang metode persediaan yang diaplikasikan oleh UMKM di sektor makanan, yaitu martabak Bangka Yahoki. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bahas tentang martabak Yahoki. Martabak Yahoki ini didirikan oleh Bapak Tino pada tahun 2001. Usia yang sangat matang sekali membuat usaha martabak ini menjadi martabak yang sangat legendaris, ya, terbukti dari omset penjualannya yang sangat-sangat laris yang kita lihat dari rating GoFood ataupun GrabFood dan lain-lain di Google Map. Martabak Hoki menempati peringkat pertama dengan predikat bintang 5. Ya, sangat memuaskan teman-teman, luar biasa. Yaitu mengenai metode persediaan yang digunakan oleh martabak Hoki. Jadi dalam hal ini martabak Hoki menggunakan metode FIFO, yaitu yang mungkin secara kita sering dengar, yaitu first in first out. Jadi untuk menjaga kualitas bahan baku agar tetap terbaharui, tetap sirkulasinya lancar, sehingga kualitas dari bahan baku itu sendiri tetap terjamin, sehingga berpengaruh pada kualitas martabak itu sendiri. Jadi metode ini diimplementasikan, diaplikasikan berdasarkan mempertimbangkan kualitas dari martabak itu sendiri. Karena berdasarkan dari wawancara kami, bahwasanya apabila bahan atau tepung yang digunakan tidak kualitas terbaik, maka martabak itu tidak akan bisa mengembang. Nah, kita akan sedikit bahas tentang pembelanjaan bahan baku. Jadi kita dapat lihat dari tabel di samping, ya, bahwasanya pembelanjaan bahan baku ya begitu luar biasa, ya, peningkatannya pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Kita lihat bagaimana pada tahun 2021 total pembelanjaan bahan baku mencapai angka 8.977 kg. Angka yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu masih meningkat menjadi 9.262 kg. Itu untuk pembelanjaan total selama 1 tahun. Nah, sebelumnya saya akan terangkan kenapa saya memilih bahan baku tepung untuk sebagai acuan dasar yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena tepung adalah bahan baku yang sangat-sangat fundamental dalam komposisi pembuatan martabak, karena salah memilih tepung atau salah memperhatikan kualitas tepung itu akan berpengaruh pada kualitas martabak. Mengembang atau tidaknya martabak tergantung pada tepungnya. Tepung dengan kualitas terbaik, dengan adukan yang cukup, maka akan menghasilkan martabak yang enak, mengembang, dan sangat luar biasa dari segi testinya. Nah, jadi kita bisa lihat ada kembali lagi kepada tabel, ada beberapa peningkatan yang cukup luar biasa, ya. Nah, nanti kita akan coba korelasikan dengan penggunaan persediaan atau pengeluarannya. Nah, dan bagaimana metodenya itu nanti dapat diimplementasikan juga ketika pengeluaran. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada penggunaan bahan baku, kita lihat sangat fluktuatif sekali, ya, teman-teman, ya. Kenapa saya katakan fluktuatif? Karena tidak menentu, ya. Setiap bulannya itu tidak ada acuan baku, dan penggunaan bahan baku itu sangat fluktuatif mengacu pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor hari kerja, hari efektif kerja. Kita lihat ada yang 30, ya, 29, 31 dan lain-lain, ya kan. Setelah itu mengacu pada tingkat intensitas pesanan atau order dari pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang order pada bulan-bulan tertentu, maka persediaan yang digunakan pun akan semakin banyak, ya. Hal tersebut sangat diperhatikan, ya. Upayanya adalah untuk tetap menjaga kualitas dari tepung tersebut agar tetap terjaga dan dalam kualitas, dalam performa yang terbaik juga. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan bahan baku dan juga
pembelanjaan bahan baku yang di awal tadi. Kita lihat pada awal tahun 2021 ya, kita melihat bahwasanya di bulan Januari itu penggunaan bahan baku di angka 726 ya, 726 kg. Sedangkan untuk pembelanjaannya di angka 764. Nah, di situ kan ada sedikit gap ya kan. Nah, itu menurut saya ya masih relevan ya. Karena penggunaan bahan baku juga untuk mempertimbangkan faktor efektivitas juga, efisiensi bahan baku juga. Jadi penggunaan bahan baku mengacu pada permintaan pasar. Nah, oleh karenanya tetap bahan baku yang tersisa pada Januari itu akan digunakan lebih awal pada bulan selanjutnya. Setelah itu, maka ketika bahan di bulan Januari ini sudah dinyatakan habis, maka persediaan bahan baku yang dibeli pada bulan Februari dapat digunakan agar sirkulasi persediaan bahan baku tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tahap kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya metode FIFO ini sangat efektif untuk digunakan di sektor makanan yang mementingkan kualitas bahan baku dan juga efektivitas efisiensi penggunaan bahan baku itu sendiri. Di samping itu, kenapa ini diperlukan? Karena dengan sirkulasi penggunaan pengeluaran bahan baku yang baik, maka itu akan mempengaruhi tingkat efektivitas, efisiensi bahan baku dan juga tetap menjaga kualitas dari bahan baku tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.